Pasang dari gedung 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Hendri pada Senin 9 Maret 2026. Saat ini Bupati Fikri dan Wabub Hendri sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 10 Maret pagi untuk menjalani proses selanjutan. Rombongan tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Total ada 6 mobil yang dikawal ketat dan langsung menuju lobi belakang gedung. Alhasil, awak media tak berhasil meminta keterangan langsung dari pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Menurut Budi, KPK menangkap 13 orang termasuk Bupati dan Wabub dalam OTT kali ini. Belasan orang tersebut kemudian diperiksa di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Bupati, Wakil Bupati, 3 ASN, Pemkab Rejang Lebong, dan 4 pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang Lebong untuk proses penyelidikan. Penyidik lantas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap. Pasang dari gedung 1. Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan yang tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026, hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta dan
11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Dilimpahkan berkas-berkas penyidikannya, dan hari ini dilakukan pelimpahan ke PN terkait dengan perkara Riau untuk tersangka saudara AW selaku Gubernur Riau nonaktif dan kawan-kawan. Dan nanti kita masih tunggu untuk jadwal persidangannya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Rode punya siapa ya, Rode? Operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari yang ditangkap di Bengkulu pada Senin 9 Maret 2026. Tak hanya sang Bupati, KPK juga turut mengamankan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Fikri rupanya sempat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka HUT ke-77 Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Fikri hadir bersama sang istri yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Rejang Lebong Intan Larasita Fikri. Dikabarkan, penangkapan terhadap Fikri oleh KPK dilakukan di wilayah Bengkulu. Penyidik KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu pada Senin malam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, mengatakan bahwa aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa meski ada OTT KPK. Disinggung soal OTT, Iwan mengaku baru mengetahuinya saat Selasa dini hari. Adapun terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa 10 Maret 2026 mengatakan, OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. Panen dari Komisi 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Hendri pada Senin 9 Maret 2026. Saat ini Bupati Fikri dan Wabub Hendri sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 10 Maret pagi untuk menjalani proses selanjutan.
Rombongan tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Total ada 6 mobil yang dikawal ketat dan langsung menuju lobi belakang gedung. Alhasil, awak media tak berhasil meminta keterangan langsung dari pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Menurut Budi, KPK menangkap 13 orang termasuk Bupati dan Wabub dalam OTT kali ini. Belasan orang tersebut kemudian diperiksa di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Bupati, Wakil Bupati, 3 ASN, Pemkab Rejang Lebong, dan 4 pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang Lebong untuk proses penyelidikan. Penyidik lantas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap. Panas dari Wisnu Satu. Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan yang tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026 hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini
Tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Dilimpahkan berkas-berkas penyidikannya, dan hari ini dilakukan pelimpahan ke PN terkait dengan perkara Riau untuk tersangka saudara AW selaku Gubernur Riau nonaktif dan kawan-kawan. Dan nanti kita masih tunggu untuk jadwal persidangannya. Oke, ya. Oke, terima kasih, Mas. Rode punya siapa ya, Rode? Operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari yang ditangkap di Bengkulu pada Senin 9 Maret 2026. Tak hanya sang Bupati, KPK juga turut mengamankan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Fikri rupanya sempat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka HUT ke-77 Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Fikri hadir bersama sang istri yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Rejang Lebong Intan Larasita Fikri. Dikabarkan, penangkapan terhadap Fikri oleh KPK dilakukan di wilayah Bengkulu. Penyidik KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu pada Senin malam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, mengatakan bahwa aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa meski ada OTT KPK. Disinggung soal OTT, Iwan mengaku baru mengetahuinya saat Selasa dini hari. Adapun terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa 10 Maret 2026 mengatakan, OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. Panas dari satu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Hendri pada Senin 9 Maret 2026. Saat ini Bupati Fikri dan Wabub Hendri sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 10 Maret pagi untuk menjalani proses lanjutan. Rombongan tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Total ada 6 mobil yang dikawal ketat dan langsung menuju lobi belakang gedung. Alhasil, awak media tak berhasil meminta keterangan langsung dari pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Menurut Budi, KPK menangkap 13 orang termasuk Bupati dan Wabub dalam OTT kali ini. Belasan orang tersebut kemudian diperiksa
di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Bupati, Wakil Bupati, 3 ASN, Pemkab Rejang Lebong, dan 4 pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang Lebong untuk proses penyelidikan. Penyidik lantas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap. Panas dari satu. Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026 hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.
dilimpahkan berkas-berkas penyidikannya dan hari ini dilakukan pelimpahan ke PN terkait dengan perkara Riau untuk tersangka saudara AW selaku Gubernur Riau nonaktif dan kawan-kawan. Dan nanti kita masih tunggu untuk jadwal persidangannya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Rode punya siapa ya, Rode? Operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari yang ditangkap di Bengkulu pada Senin 9 Maret 2026. Tak hanya sang Bupati, KPK juga turut mengamankan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Fikri rupanya sempat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka HUT ke-77 Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Fikri hadir bersama sang istri yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Rejang Lebong Intan Larasita Fikri. Dikabarkan, penangkapan terhadap Fikri oleh KPK dilakukan di wilayah Bengkulu. Penyidik KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu pada Senin malam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, mengatakan bahwa aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa meski ada OTT KPK. Disinggung soal OTT, Iwan mengaku baru mengetahuinya saat Selasa dini hari. Adapun terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa 10 Maret 2026 mengatakan, OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. Panen dari besok 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Hendri pada Senin 9 Maret 2026. Saat ini Bupati Fikri dan Wabub Hendri sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 10 Maret pagi untuk menjalani proses lanjutan. Rombongan tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Total ada 6 mobil yang dikawal ketat dan langsung menuju lobi belakang gedung. Alhasil, awak media tak berhasil meminta keterangan langsung dari pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Menurut Budi, KPK menangkap 13 orang termasuk Bupati dan Wabub dalam OTT kali ini. Belasan orang tersebut kemudian diperiksa di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Bupati, Wakil Bupati, 3 ASN, Pemkab Rejang Lebong, dan 4 pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang Lebong untuk proses penyelidikan. Penyidik lantas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik.
Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap. Pakai dari Wisnu satu. Ayo. Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026 hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Dilimpahkan berkas-berkas penyidikannya, dan hari ini dilakukan pelimpahan ke PN terkait dengan perkara Riau untuk tersangka saudara AW selaku Gubernur Riau nonaktif dan kawan-kawan. Dan nanti kita masih tunggu untuk jadwal persidangannya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Rode punya siapa ya, Rode?
operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari yang ditangkap di Bengkulu pada Senin 9 Maret 2026. Tak hanya sang Bupati, KPK juga turut mengamankan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Fikri rupanya sempat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka HUT ke-77 Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Fikri hadir bersama sang istri yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Rejang Lebong Intan Larasita Fikri. Dikabarkan, penangkapan terhadap Fikri oleh KPK dilakukan di wilayah Bengkulu. Penyidik KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu pada Senin malam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, mengatakan bahwa aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa meski ada OTT KPK. Disinggung soal OTT, Iwan mengaku baru mengetahuinya saat Selasa dini hari. Adapun terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa 10 Maret 2026 mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. Panen dari Komisi 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Hendri pada Senin 9 Maret 2026. Saat ini Bupati Fikri dan Wabub Hendri sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 10 Maret pagi untuk menjalani proses lanjutan. Rombongan tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Total ada 6 mobil yang dikawal ketat dan langsung menuju lobi belakang gedung. Alhasil, awak media tak berhasil meminta keterangan langsung dari pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Menurut Budi, KPK menangkap 13 orang termasuk Bupati dan Wabub dalam OTT kali ini. Belasan orang tersebut kemudian diperiksa di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Bupati, Wakil Bupati, 3 ASN, Pemkab Rejang Lebong, dan 4 pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang Lebong untuk proses penyelidikan. Penyidik lantas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap. Panen dari Komisi 1.
Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan yang tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026 hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Dilimpahkan berkas-berkas penyidikannya, dan hari ini dilakukan pelimpahan ke PN terkait dengan perkara Riau untuk tersangka saudara AW selaku Gubernur Riau nonaktif dan kawan-kawan. Dan nanti kita masih tunggu untuk jadwal persidangannya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Rode punya siapa ya, Rode? Operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari yang ditangkap di Bengkulu pada Senin 9 Maret 2026. Tak hanya sang Bupati, KPK juga turut mengamankan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Fikri rupanya sempat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka HUT ke-77 Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Fikri hadir bersama sang istri yang juga Ketua TP-PKK Kabupaten Rejang Lebong, Intan Larasita Fikri. Dikabarkan, penangkapan terhadap Fikri oleh KPK dilakukan di wilayah Bengkulu. Penyidik KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu pada Senin malam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, mengatakan bahwa aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa meski ada OTT KPK. Disinggung soal OTT, Iwan mengaku baru mengetahuinya saat Selasa dini hari. Adapun terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa 10 Maret 2026 mengatakan,
OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. Panen dari Wisnu satu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Hendri pada Senin 9 Maret 2026. Saat ini Bupati Fikri dan Wabub Hendri sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 10 Maret pagi untuk menjalani proses lanjutan. Rombongan tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Total ada 6 mobil yang dikawal ketat dan langsung menuju lobi belakang gedung. Alhasil, awak media tak berhasil meminta keterangan langsung dari pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Menurut Budi, KPK menangkap 13 orang termasuk Bupati dan Wabub dalam OTT kali ini. Belasan orang tersebut kemudian diperiksa di Polres Kepahyang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Bupati, Wakil Bupati, 3 ASN, Pemkab Rejang Lebong, dan 4 pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang Lebong untuk proses penyelidikan. Penyidik lantas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Meski begitu, Budi belum merinci secara detail soal rincian proyek maupun nilai total uang tunai yang disita. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap. Panen dari Wisnu satu. Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan yang tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim pada tanggal 6 Senin kemarin,
tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Dilimpahkan berkas-berkas penyidikannya, dan hari ini dilakukan pelimpahan ke PN terkait dengan perkara Riau untuk tersangka saudara AW selaku Gubernur Riau nonaktif dan kawan-kawan. Dan nanti kita masih tunggu untuk jadwal persidangannya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Rode punya siapa ya, Rode?